Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Tadi dinyanyikan Maranatha, kebetulan saya sekarang Maranatha. Tapi Maranatha itu tergantung cara ngomongnya ya Bapak Ibu. Karena Maranatha itu dari bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Karena mar itu artinya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ngomongnya Maranatha, beda dengan Maranatha. Itu tekanannya beda. Kalau Maranatha, 1 Korintus 16 ayat 22 mengatakan, barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Waduh, keras sekali. Tapi kalau Maranatha, Tuhan akan datang. Nah sekarang Bapak Ibu pilih yang mana? Yang Maranatha atau Maranatha? Ya, tergantung. Ya, kadang-kadang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ini kata Injil loh ya, kata Alkitab, terkutuklah ia, bukan kata-kata saya, Maranatha. Nah saudara-saudara, di dalam konteks inilah kita merenungkan satu tema, menantikan Tuhan dalam kesiapsediaan. Dan memang di dalamnya mengandung kata Maranatha. Tapi juga sekaligus Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Nah saudara-saudara, karena itu mungkin Bapak Ibu tidak pernah menyangka bahwa permulaan tahun liturgi itu bukan tanggal 1 Januari. Permulaan tahun liturgi dimulai pada Minggu Advent yang pertama. Berbeda dengan 1 Januari yang pasti nanti tanggal 1 Januari sudah ada banyak rencana yang indah, sukacita, ya. Tapi berbeda dengan Advent. Ada sesuatu yang mengandung krisis. Ada sesuatu yang tak terduga. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan karena itu kalau Bapak Ibu nanti tanggal 1 Januari merayakan tahun baru ya, itu kenapa tahun baru ya? Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa tanggal 1 Januari tahun baru. Coba Bapak Ibu nanti ya perhatikan bacaan Alkitab, nanti kan mulai dari apa? Yesus diberi nama dan disunat. Yesus disunat dan diberi nama. Yesus disunat pada umur keberapa Bapak Ibu? 8. Jadi 24 itu Yesus dianggap lahir memang ya, jangan dianggap, lahir. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Jadi memang tanggal 1 itu Yesus diberi nama. Itu sesuai dengan Lukas pasal 2 ayat 21. Setelah 8 hari maka ia disunat dan diberi nama Yesus seperti kata malaikat kepada Maria. Lah, kalau Advent itu sesuatu yang beda. Ada satu krisis, Maranatha atau Maranatha. Tuhan akan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita tadi, maka bacaan yang kita lihat dalam Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kedatangan, second coming. Atau bahasa Yunania parousia. Parousia. Dan parousia mempunyai makna yang mengerikan. Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apakah saudara mau menantikan Tuhan dalam kondisi seperti ini? Siapa yang berani berkata, Maranatha? Berani. Karena pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, langit, kuasa dari langit itu akan runtuh. Dan itu sebabnya saudara-saudara menghayati makna kedatangan Tuhan yang disebut datanglah Tuhan segera Maranatha. Parousia itu mengacu kepada satu peristiwa kiamat. Hari besar Tuhan yang dahsyat itu. Orang Ibrani menyebutnya Yom Adonai Hagadol. Yom itu hari.
Adonai itu Tuhan, Hagadol itu besar dan dahsyat. Ucapan bersama-sama, Yom Adonai Hagadol. Belum semuanya ya. 1, 2, 3. Yom Adonai. Dan itu merupakan satu kesaksian Alkitab yang kuat sekali. Ada satu rangkaian antara kitab Maliaki sebagai nubuat dan apa yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 ayat 12. Maliaki 4 ayat 1 menyatakan bahwa sesungguhnya pada hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi jerami. Ya, jerami gampang dibakar oleh hari yang datang. Dan tandanya apa? Yaitu karena makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi hari-hari kita ke depan, hari menjelang akhir itu makin banyak yang durhaka. Karena itu Bapak Ibu di dalam kondisi seperti ini jangan menaruh iman kepada artis. Artisnya bicara berbusa-busa tentang Yesus, tiba-tiba besoknya jadi mualaf Bapak Ibu. Durhaka itu gampang sekali. Kalau Bapak Ibu di Jakarta tidak terlalu merasa, saya di Bandung itu merasakan. Karena di Bandung itu Bapak Ibu, Jawa Barat khususnya, itu adalah mayoritas orang-orang mengalami trauma. Jadi kalau bersaksi di Jawa Barat itu tidak berani. Saya terkejut, pertama-tama saya terkejut. Tapi karakter dari orang Jawa Barat itu tidak berani, orang Kristen juga tidak berani. Karena punya sejarah yang menyakitkan. Bahkan orang-orang Kristennya, walaupun dia dokter, dia profesor, dia punya jiwa begitu. Nah, itulah yang kadang saya katakan, bahwa kekristenan kita itu menghadapi satu tantangan yang sangat berat. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks Yom Adonai Hagadol itu, kita dipanggil untuk waspada. Kita kadang-kadang melupakan bahwa kita tidak waspada karena yang dikatakan Yesus itu pada hari Tuhan itu kita akan hidup seperti kondisi yang rutin dan lancar. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Jadi pada waktu menjelang hari Tuhan itu kita sedang sibuk kuliner, mal-mal sedang ramai, pariwisata juga sedang ramai. Tapi apa yang merupakan business as usual itu tiba-tiba menjadi bencana. Dan kita harus melihat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi tidak selalu kita bisa antisipasi Bapak. Kita rasanya sedang berada di dalam satu kondisi yang aman, lancar, seperti biasanya. Tapi tiba-tiba terjadilah sesuatu yang mengubah seluruh hal. Dan biasanya karakter dari business as usual itu membuat kita itu lengah dan takut. Kita tidak mempunyai latihan untuk waspada, untuk introspeksi, untuk mampu berjaga-jaga dan membuat satu refleksi. Seandainya ada krisis, apa yang akan saya lakukan? Mari kita belajar dua bencana yang terjadi di Jogja dan di Cianjur. Di Jogja itu saudara tahun 2006, 16 tahun yang lalu. Itu gempanya 6,2. Itu yang mati 5.000. Nah setelah itu lupa. Lalu Cianjur, itu gempanya lebih kecil, 5,6 skala Richter. Ambruk semua itu. Dan Maranatha mengirimkan timnya, dokter kirim, psikolog dikirimkan, tenaga-tenaga teknis semua dikerahkan. Tidak sanggup. Karena terlalu banyak yang harus ditangani. Nah, saudara-saudara, ketika skala gempa 6,2 Richter itu menimpa Jepang, ada seorang guru besar kami itu ahli gempa
Saya kira dia juga dipakai oleh pemerintah DKI. Ya. Namanya Profesor Widiantoro, ya kalau saya manggilnya Pak Ili. Dia adalah ahli kegempaan nasional. Nah ketika dia di Jepang, ada gempa 6,2 saudara, tidak ada satupun yang mati. Kenapa? 5,6 Richter di Cianjur, 300 orang mati lebih. Tapi di Jepang, 6,2 tidak ada yang mati. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan diri. Sebenarnya, pertanyaan saya, Jakarta, kemudian termasuk Semarang, lalu ada Sesar, Lembang, itu adalah wilayah yang dilintasi oleh patahan pengaruh juga karena erupsi. Sekarang saya mau tanya, kalau ada 6 atau 7 Richter, gedung ini bisa enggak bertahan? Saya belum tahu. Apakah rumah kita juga siap? Belum tentu. Apakah gedung-gedung pencakar langit kalau itu di atas 7,5 dia bisa bertahan? Tidak ada yang tahu. Saya bertanya, kalau Maranatha gedung yang tinggi ini berapa? Paling top 7 Pak. Di atas 7 kolaps. Kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Jangan kalau sudah ada bencana, baru kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Sekarang juga harus kita persiapkan diri. Demikian pula kedatangan Tuhan. Menghadapi gempa tidak siap, apalagi menghadapi apa? Lah iya. Menghadapi gempa saja tidak siap. Mau katakan kami menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam konteks hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, Yom Adonai Hagadol itu akan datang. Maka yang harus kita lakukan adalah, saya bertanya, setelah selesai kebaktian ini ada enggak perubahan mindset? Apakah ada perubahan mental yang memang kita setelah meninggalkan tempat ini, saya menjadi orang yang memiliki satu inspirasi dan saya punya komitmen dengan pola hidup rohani yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi juga harus diakui ada orang-orang yang terlalu berlebihan. Dan muncullah apa yang disebut dengan sekte hari kiamat. Tahun 2009 di Bandung muncul sekte hari kiamat. Bahwa mereka percaya bahwa akan ada pengangkatan jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi katanya itu Roh Kudus bekerja sesuai dengan jam kerja, Bapak Ibu. Dan akhirnya belum, mereka diangkat, tetapi diangkat oleh polisi. Dan kalau kita perhatikan juga apa yang terjadi di Kalideres, itu saya menggunakan analisis seorang kriminolog dari Universitas Indonesia. Ini 4 orang mati yang di Kalideres itu bukan mati kelaparan. Tapi orang yang mati, yang sengaja melaparkan diri. Sengaja melaparkan diri dalam rangka, kalau membaca buku-buku yang ditemukan, itu dalam rangka menyongsong hari kiamat. Jadi sebelum kiamat datang, mereka mengkiamatkan dirinya. Dan itulah ciri khas dari sekte hari kiamat. Saudara bisa membaca sekte-sekte hari kiamat yang begitu banyak, yang ternyata itu dalam dunia kekristenan juga ada. Ada David Kores, ada juga yang di Amerika, ada yang juga di Afrika. Itu yang di Afrika sampai mengajak umat yang mati 1.000 orang lebih. Nah, kok mau? Ya karena mereka tuh didoktrin. Bahwa siapa yang tidak mau mengikuti ini, mereka akan mati celaka. Maka rame-rame minum racun, Bapak Ibu. Jadi masalah hari kiamat itu masalah serius. Ini bukan karena Advent saya bicara seperti ini, tapi ini cara berpikir. Bahkan agama-agama tertentu itu lahir karena kesadaran akan kiamat. Kalau saya membaca satu literatur bahwa salah satu munculnya Islam adalah juga kesadaran tentang kiamat.
Karena itu mereka menyatakan salah satu poinnya adalah percaya akan hari kiamat. Nah, orang Kristen lebih kuat lagi karena hakim pada hari kiamat, hakim zaman akhir, itulah Yesus Kristus. Saudara-saudara, tetapi kita harus hati-hati jangan sampai terlalu berlebihan menjadi paranoid. Waspada perlu, tetapi jangan sampai menjadi orang-orang yang ekstrim, terlalu curiga dan waspada. Waspada kita itu punya takarannya, punya ukurannya. Waspada kita diukur oleh iman. Saudara-saudara, dan memang kita hidup dalam sebuah dunia yang tidak mudah. Inggris yang pound sterlingnya sangat terkenal, dulunya 20.000, sekarang tinggal berapa? 15.000. Inggris mengalami resesi. Rusia, gara-gara kamu nyerang Ukraina, kamu sekarang juga menghadapi resesi. Indonesia, kalau tidak hati-hati, tahun depan 2023 bisa resesi. Karena saya mau bertanya, Bapak Ibu, tahun depan anggap aja ada resesi, apa persiapan Bapak Ibu? Apa persiapan jemaat GKI Perniagaan kalau tahun 2023 ada resesi? Kadang-kadang kita berpikir, iya. Saatnya sekarang kita harus mulai mengubah mindset kita. Bahwa krisis itu bisa menimpa siapapun juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di dalam sebuah dunia yang tidak pasti dan seringkali membingungkan. Tapi iman itu justru memampukan kita di tengah-tengah kerumitan, kebingungan, ketidakpastian, kita tuh menemukan sebuah arah yang jelas. Karena itu iman kepada Tuhan ini merupakan sesuatu yang paling mendasar. Saudara-saudara, kalau saya di jemaat belum pernah saya menghadapi selama 30 tahun menjadi pendeta, saya menghadapi jemaat bunuh diri. Nah, kalau di universitas, hampir tiap tahun menghadapi orang yang bunuh diri. Ada saja mahasiswa bunuh diri. Besoknya skripsi, saudara, sudah tinggal ujian. Sorenya mati bunuh diri. Loh, bukan hanya Maranatha, saya tanya ITB juga sama. Kita berada dalam sebuah dunia yang memang tidak pasti. Bagaimana kita mempersiapkan diri, relasi kita dengan banyak orang, supaya mereka itu tangguh, tahan banting. Saudara-saudara, dan sangat menarik cara Tuhan Yesus itu mengajar kita bagaimana kita nih tahan banting. Belajarlah dari pohon ara. Apakah Bapak Ibu tahu pohon ara? Nama lain pohon ara apa ya di Indonesia? Pohon tin. Nama lainnya. Nah, saudara-saudara, pohon ara itu kalau kita dipakai oleh Yesus. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi kalau pohon ara ini mulai tumbuh musim panas. Nah, kalau musim panas itu artinya apa? Masa paceklik. Nah, kita tahu bahwa Israel itu tidak punya sumber air, Bapak Ibu. Sumber air itu adalah satu yang masih pasti itu dari Gunung Hermon, salju turun dari sungai Yordan, lalu kemudian mengairi Danau Galilea, lalu bermuara di Laut Mati. Tapi selebihnya air dari mana? Hanya dari air hujan. Jadi kalau musim panas, mereka benar-benar tidak punya air. Indonesia enak sekali. Hujan terus ini, bahkan terus-menerus hujan. Kalau orang Israel, berkat ini. Bisa menyanyikan shalom, shalom, haleluya, shalom terus itu. Karena enak sekali ya Indonesia. Karena itu kalau kita pergi ke Israel, selalu dibuat bendungan-bendungan untuk menampung air hujan, Bapak Ibu. Jadi apa kelebihannya
pohon ara itu setahun dia itu bisa berbuah 2 kali. Musim dingin berbuah, musim panas berbuah. Karena itu pohon ara adalah lambang kemakmuran. Saudara bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Jadi kemakmuran itu diukur punya berapa banyak pohon ara. 1 Raja-Raja 10 ayat 27, raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Berarti apa, saudara? Belajarlah seperti pohon. Musim paceklik tumbuh. Artinya apa? Kita itu tidak hanya tumbuh pada waktu kita kuat dan sehat. Saat kita dalam kondisi lemah, tetap survive dan kuat. Banyak orang yang juga begitu kan, mudahnya dia bisa begitu sukses bergaya, pada waktu tua dia, karena dia tidak mempersiapkan hari itu. Belajarlah seperti pohon ara yang terus berbuah 2 kali setahun, tidak pernah mengenal berhenti untuk memberikan daya hidup kepada orang-orang di sekeliling. Nah, hal ini dipakai oleh Yesus untuk menerangkan orang percaya seperti itu. Orang dunia pada waktu mereka kuat, mereka bisa sombong, bisa melakukan macam-macam. Tapi pada saat ketika hari Tuhan datang, mereka kolaps semua. Orang percaya tidak. Pada masa krisis, mereka tetap kuat. Tetap mampu berbuah lebat. Ketika Tuhan datang, Maranatha, Parousia, mereka siap menyambutnya dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, karena itu kalau kita perhatikan, kedatangan Tuhan pada akhir zaman bagi orang dunia itu petaka. Tetapi bagi orang percaya, hari keselamatan Tuhan sudah tiba. Nah, karena itulah gereja pada Advent ini memakai warna apa ini Bapak Ibu? Ungu, pengharapan. Di balik krisis ada apa? Pengharapan. Orang dunia krisis, tapi makin krisis. Orang Kristen makin krisis, makin kuat. Nah, karena itu saudara-saudara, di dalam konteks inilah saya mengajak kita semua belajar dari spiritualitas Weji. Weji itu apa ya dalam bahasa Mandarinnya Bapak Ibu? Weji itu artinya krisis Bapak Ibu. Di dalam kata Weji yang artinya krisis, itu mengandung 2 kata. W itu danger, J itu adalah kesempatan atau peluang. Jadi krisis itu mengatakan bahwa dalam setiap bahaya itu mengandung peluang. Jadi orang Kristen di dalam konteks iman Kristen bukan mengharapkan kita ada bahaya, ada krisis, tidak. Tapi kalau itu tiba-tiba datang, saya membacanya sebagai peluang. Ada seorang yang mengatakan, think like an entrepreneur from crisis to opportunity. Berpikirlah seperti orang entrepreneur dari krisis kepada peluang. Saudara-saudara, ini yang harus kita miliki. Bahwa kita jangan melihat krisis itu sebagai sebuah petaka. Karena sesungguhnya di dalam setiap krisis itu ada blessing in disguise. Kalau pandemi, Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang tidak pernah terduga. Kita merasakan itu ya, penderitaan awal-awal pandemi itu.
Kalau menurut WHO ya, saudara tahu berapa yang mati ya di dunia ini ya, gara-gara pandemi COVID ini? Ada yang tahu ya? Itu saya hitung 16,7 atau sekitar 17 juta. Indonesia berapa Bapak Ibu? 150.000 orang. Jadi penduduk Indonesia sudah dikurangi 150.000 orang. Dan itu salah satunya adalah anggota-anggota keluarga kita, kenalan kita, sahabat kita. Duka citanya dalam sekali. Dan kita tiba-tiba menghadapi satu kehidupan yang aneh sekali. Kita di lockdown semua, betul apa tidak? Loh, saya tuh pada waktu 2020, saya tuh di lockdown di kampus, saudara. Bayangkan. Semuanya pakai online, kuliah online, rapat online, apa-apa semuanya online. Tapi saya berpikir, kalau ini diteruskan, saya bisa secara rohani tidak bagus. Karena itu pada tahun 2020 ketika terjadi krisis, saya harus berbuat sesuatu. Krisis ini adalah peluang. Peluangnya apa? Saya nulis, saudara. Jadi akhirnya selama pandemi itu saya nulis. Jadi akhirnya syukur bisa jadi 2 buku. Ya. Satunya merayakan peristiwa Mesias yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Yang satunya adalah Mutiara Iman. Pertama-tama diterbitkan oleh Grafika Kreasindo. Tapi kemudian banyak yang berminat. Ya. Lalu nawar, akhirnya saya katakan, ya diserahkan aja kepada Maranatha. Ya. Maranatha Christian University Press. 2 buku. Di dalam setiap krisis ada peluang. Dan ada kesedihan, yes. Ada kesusahan, penderitaan, ya. Tapi saudara Pak, lihat bahwa di masa pandemi kita juga melihat hidup kita berubah. Coba mari kita membayangkan Bapak Ibu, seandainya COVID-19 itu terjadi pada tahun 2000. Ayo, apa yang terjadi kira-kira pada tahun 2000? Kalau terjadi COVID tahun 2000. Hancur loh. Sekolah enggak bisa sekolah. Gereja enggak bisa. Karena pada waktu zamannya SMS, masa kita ibadah pakai SMS Bapak Ibu? Masa sekolah pakai SMS? Nah mungkin. Tuhan memberikan COVID-19 itu tepat. Ketika teknologi digital, online itu sudah terbuka, ada MS Team, ada Zoom, ada Google Meet. Orang bisa. Sehingga ibadah pakai apa itu? GKI Perniagaan. Online. Coba tahun 2000. Kita SMS-an. Sekolah SMS-an itu gimana tuh cerita? Saya tidak mengecilkan penderitaan, kedukaan yang Bapak Ibu alami. Tapi itu adalah berkat tersendiri. Saya kadang-kadang heran, selama pandemi itu saudara, saya itu kadang-kadang sampai tertawa sekali. Kenapa? Saya itu bisa berkhotbah di 2 tempat dengan topik yang berbeda. Loh kok bisa direkam? Sekali saya khotbah di Gereja Kristus Bogor, satunya saya khotbah di Depok. Jamnya sama. Topiknya berbeda, dan orangnya bisa di tempat yang lain, saudara-saudara. Di dalam krisis ada peluang. Nah karena itu cara berpikir orang Kristen itu adalah senantiasa melihat, jangan melihat krisis adalah sebuah petaka. Di dalam setiap krisis, kesempatan reformasi. Jadi setiap krisis terjadi, kita mereformasi mindset kita. Mereformasi mentalitas kita. Mereformasi orientasi hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam konteks inilah kita melihat sama. Hari Tuhan itu sebelum tiba, kita harus juga mereformasi mentalitas dan mindset kita. Saudara-saudara, karena itu di dalam memahami peluang, ya, mari kita melihat pertama-tama kita hanya di sini, business as usual. Ya sudah, kita hidup seperti biasanya, rutin sehari-hari, lancar begitu. Ubah mindsetnya, jangan business as usual. Tapi jadikanlah bagaimana sebuah
karya-karya kita itu business is ministry. Sebagai pelayanan. Dan pelayanan itu harus optimal. Nah, kita seringkali pelayanan sukarelawan. Kalau saya datang. Kalau saya mau kerjakan, enggak boleh kok. Saya agak berbeda spiritual saya ketika saya di jemaat dan di universitas. Di universitas tidak ada sungkan-sungkanan. Tidak ada sungkan-sungkanan. Kalau kamu enggak perform, sorry, ganti Bapak. Kalau tidak sesuai dengan standar, ganti. Kita menghadapi apa? Auditor eksternal. Kita menghadapi asesor. Nggak bisa, semuanya harus terukur. Coba kalau di jemaat, orangnya tersinggung loh. Udah nggak bisa apa-apa, tersinggung. Nggak berani ngomong, padahal salah. Akibatnya apa saudara-saudara? Gereja akhirnya memang tidak bisa berkembang. Karena selalu takut, nanti kalau menyinggung gimana ya? Sudah saya haluskan, tetap tersinggung gitu? No, bagaimana? Kalau mengikuti hati saudara, kita tidak bisa berubah. Tegas, kapan harus berubah? Ubah. Tapi ya tetap dengan bahasa kasih. Tetap dengan kelemah lembutan, tetap. Tetap dengan pendekatan yang humanis, tetap. Tapi hidup kita adalah hidup yang berubah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sebagai ministry. Ketika saya masuk, saya bingung, pendeta universitas kerjanya apa ini? Kalau jemaat jelas saya sudah 20 tahun saya sudah ngerti. Saya harus melihat business as ministry. Saya melihat dosen-dosen itu selalu mengutamakan penulisan jurnal. Pokoknya tidak nulis jurnal, tidak bisa naik. Karena jurnal itu menentukan jabatan fungsional mereka. Nah, saya lihat kalau begitu gampang aja. Bagaimana jurnal-jurnal itu kemudian dikomunikasikan melalui TikTok, melalui talk show. Akhirnya saya bikin, kalau Bapak Ibu lihat di ice stream itu singkatannya bukan ice ya Bu Ibu. Singkatan dari Integrity Care Excellence. Dream itu saya katakan mimpi. Bapak Ibu lihat di situ. Nah, saya menjadi host setiap minggu. Mengulas jurnal teknik industri, minggu depan psikologi, minggu depan hukum, minggu depannya manajemen, minggu depannya akuntansi, minggu depannya kedokteran, minggu depannya kedokteran gigi. Saya belajar lagi. Nggak ngerti? Tanya. Minggu depan saya akan membahas tentang hukum. Belajar. Tiap minggu. Business as ministry. Kalau kita sudah business as ministry, baru bisa naik ke tingkat yang ketiga. Business as legacy. Kita bisa memberikan warisan. Mari kita mencoba melihat realita kita. Satu saat kita dipanggil Tuhan semua. Kayak perniagaan. Satu-satu dipanggil semua. Termasuk saya. Pertanyaan saya, warisannya apa ya? Waktu saya masuk ada Samuel 2. Saya mau tanya, kalau nanti Bapak Ibu dipanggil, anak-anaknya bisa ngantikan enggak? Loh, iya kan? Loh, tiba-tiba enggak ada, Pak. Ketika jemaat ini satu demi satu dipanggil, enggak ada, Pak. Padahal slogannya GK Perniagaan apa? Satu bawa satu. Saya sudah meninggalkan 5 tahun setengah. Orangnya kok sama ya? Kok enggak ada yang dibawa satu, enggak ada itu? Ya ada, mungkin salah satunya ada ya. Tapi kok jumlahnya tetap sama ya?
Saudara-saudara, tahun 80 kekristenan itu 20%. Tahun 80, tahun 2020 kekristenan berapa? 20. Berarti yang tambah apa? Gedung gerejanya Bapak Ibu. Orang Kristennya sama, hanya ditarik sana, pindah sini, pindah sana, pindah situ. Itu orang Kristen kerjanya hanya tarik-tarian. Itu hari di kampus di Maranatha itu saudara ada aktivis ya. Saya tahu maksudnya baik. Saya tanya, ngapain kamu? Kamu kan bukan arah Maranatha. Ya Pak, dalam rangka penjangkauan. Wah ya bagus sekali penjangkauan. Penjangkau siapa? Ini Pak, yang anak-anak Kristen ini saya pindah ke gereja saya. Maranatha itu ada 30% orang yang non-Kristen. Kamu jangkau yang non-Kristen itu loh. Gak berani Pak. Loh, bukan jawabannya seperti itu. Saudara. Hanya bisa memindah. Dari gereja ini dipindah ke sana, dari gereja ini dipindah ke situ. Itu namanya penjangkauan kata. Nah, penjangkauan itu kamu bawa orang, kamu bisa berbicara kepada mereka yang non-Kristen supaya mengenal Kristus. Nah yang Kristen sudah jangan ngurusi gerejanya orang lain. Itu katanya menantikan kedatangan. Dia mengatakan, kamu belum siap. Saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam sebuah dunia di luar gereja, saya kadang-kadang menghadapi kondisi-kondisi yang di luar dugaan saya. Saya di Bandung baru belum ada setahun. Lalu saya ditarik sana, tarik situ. Satu hari mengatakan, Pak, ikut Pak, ini ada satu acara pertemuan. Saya kira pertemuan biasa Bapak Ibu. Ketika saya datang, mereka udah siap untuk menyerang kekristenan. Coba Bapak Ibu di situ. Saya katakan, di balik krisis, ada apa tadi? Peluang. Tapi saya melihatnya ketika saya sendirian, hanya dengan seorang Romo, yang lainnya saudara non-Kristen semua. Mereka udah siap materi. Nyerang tentang Trinitas. Saya katakan, silakan kalian Bapak Ibu menyampaikan tentang Trinitas. Nanti saya terakhir memberikan tanggapan. Wah, dengan semangat sekali. Menyerang Trinitas dari berbagai sudut. Saudara-saudara, pada akhir saya katakan, Tuhan beri saya hikmat untuk menjawab itu semua. Saya kemudian bisa menjawab dan mereka mengatakan, saya tahu pada akhirnya, Pak, kalau belajar seperti itu di mana ya Pak ya? Kira-kira bukunya ada? Oh ada nih, kebetulan saya nulis buku, namanya buku Allah Trinitas. Pak, boleh beli enggak? Saya mengatakan apa? Konsep Trinitas itu justru yang paling dibutuhkan di Indonesia. Loh kok bisa? Kalau tidak ada Trinitas, tidak ada Pancasila. Loh kok bisa Pak? Coba aja baca Pak. Ketuhanan yang maha. Karena Esa itu dari kata Ehad. Tunggal itu yakid. Jadi kalau Anda pakai tunggal harusnya bukan Esa. Tapi apa? Tauhid. Ini direkam ya? Gak apa-apa ya teman-teman ya. Yang non-Kristen maksudnya supaya kita mengerti. Kalau Allah itu tunggal, Eka, dia tidak bisa mengayomi keseluruhan. Eka Ehad itu bisa merangkul. Contoh, kalau saya sendirian sebagai raja, monarki. Karena itu Unitarian disebut dengan monarkianisme. Dia tidak memberi ruang. Tidak boleh ada kritik, tidak bisa. Demokrasi itu diinspirasi oleh pengertian Allah Trinitarianisme. Karena itu ada muncul dari Montesquieu ya, tentang apa? Trias politika. Apa itu? Eksekutif, lanjutkan, legislatif, yudikatif. Tiga itu sejajar, tapi saling melengkapi. Nah kalau yang Yahid, Eka, tidak bisa. Jadi apa?
Trinitas itu dibutuhkan oleh negara, bahkan semua lembaga termasuk perkawinan. Saudara-saudara, ini hanya bisa kalau kemudian apa? Kita harus melakukan tahap ini. Legacy. Kalau Bapak Ibu masih bisa ke gereja di tempat ini, saya mau bertanya, anak-anaknya Bapak Ibu masih enggak ke gereja? Jangan-jangan yang ke gerejanya Bapak Ibu. Seperti di Eropa itu. Yang ke gereja itu siapa? Papa mamanya. Anak-anaknya enggak. Anak-anaknya tuh agnostis, satunya ateis. Kita memikirkan bahwa legacy itu bukan masalah hanya mewariskan harta, uang, dan properti. Tapi legacy itu menyangkut warisan nilai-nilai dan spiritualitas yang terus diingat. Sehingga dapat diberikan, diturunkan dari satu generasi kepada generasi. Supaya apa? Anak-anak yang akan kita tinggal itu punya warisan yang mandiri, yang kreatif. Dan yang lebih penting apa? Mengasihi Kristus. Kita harus memikirkan Bapak Ibu, jangan sampai anak menantu cucu kita nih orang-orang yang tidak mengasihi Kristus. Nietzsche itu seorang filsuf yang mengatakan God is dead, itu papa mamanya pendeta Bapak. Mari kita pikirkan, warisan apa yang Bapak Ibu berikan dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan. Nah karena itu saya menyebutkan ada 4 elemen. Yaitu pertama, kita harus melakukannya dengan antusias. Antusias itu dari kata apa? Entheos. En dalam, theos Tuhan. Bersemangat di dalam Tuhan. Jemaat GKI Perniagaan, entheos, amin. Saudara harus bersemangat di dalam Tuhan. Dalam rangka apa? Entheos, mencari kebenaran. Mencari pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Mengapa sih kita bersemangat? Karena saya mencari kebenaran. Karena itu berkata, carilah dahulu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saudara-saudara, tetapi kita juga harus melakukan kemandirian yang produktif. Mandiri tapi produktif. Jadi kita bisa berkarya. Menghasilkan sesuatu. Di masa yang sulit, pikirkan cara-cara yang lebih cocok, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Jangan mengandalkan di dalam satu pekerjaan. Dan saya bersyukur bahwa masa pandemi ini juga ada segi positif. Jadi saya lihat dulunya rasanya sulit ya, belajar ke China sulit sekali. Sekarang Maranatha buka, sampai Wakil Perdana Menteri membuka, datang ke Maranatha dalam rangka meresmikan pusat budaya Mandarin. Nah karena itu program ini bisa diikuti oleh siapapun dengan harga yang murah. YouTube, native speaker dari Tiongkok. Mau belajar bahasa Korea? Ada. Mau belajar bahasa Jepang? Ada. Bahasa Inggris? Ada. Mandiri, tapi kreatif. Yang ketiga adalah apa? Walaupun mandiri, jangan mengurung diri, tetapi mampu berkolaborasi, mampu bersinergi dengan orang lain. Dunia tidak membutuhkan Superman, dunia membutuhkan super team. Karena itu saya jaga betul sinergi. Staf-staf saya, orang-orang yang bekerja dengan saya, jaga saya rawat betul. Karena mereka adalah menentukan hasil yang mau dicapai. Kita terus evaluasinya tiap bulan. Evaluasinya setiap minggu. Gak boleh tersinggung kalau dievaluasi. Kita lakukan untuk Tuhan, untuk Kristus. Kalau kita masih tersinggung, berarti kita belum melakukannya untuk Kristus. Semoga jemaat GKI Perniagaan begitu ya. Kalau dievaluasi gak boleh tersinggung lagi ya, betul Bapak Ibu. Karena kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Kristus. Nah, barulah landasannya mendasar. Spiritualitas yang berkualitas, setia,
taat, jujur, ulet, sedia berkorban. Dan ini dimulai hal-hal yang paling kecil, harus tepat waktu. Jadi saya tidak mau terlambat. Rapat, selalu datang di 30 menit sudah. Mahasiswa juga begitu. Room atau kelas sudah dibuka 30 menit. Mari kita persiapan, kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus menolong kita supaya perkuliahan ini berjalan dengan baik. Kita bawa banyak orang, banyak jiwa datang kepada Kristus. Karena dunia membutuhkan Kristus. Saudara-saudara, siapa yang memberitakan? Kita. Kalau mereka binasa, saudara dan saya bertanggung jawab. Karena apa? Kita imani bahwa satu-satunya keselamatan adalah di dalam Kristus. Itu bukan ungkapan fanatik. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, karena itu saya tidak bisa sepaham dengan orang-orang siapapun yang mengatakan bahwa di luar Kristus ada keselamatan. Itu toleransi yang kebablasan. Toleransi ya toleransi, tapi untuk keselamatan di dalam Kristus itu tidak ada kompromi dan tawar-menawar. Kalau kita tidak bisa punya sikap seperti itu Bapak Ibu, ya akhirnya kita mengatakan semua agama sama. Loh, kita demi Kristus bersedia mati loh Bapak. Kita bukan sekedar omong biasa, kita bersedia mati. Betul apa tidak Bapak Ibu? Loh, jangan-jangan saya sendirian ngomong. Demi Kristus kita bersedia mati Bapak Ibu. Untuk apa kita tidak mengorbankan diri kalau kita hanya beriman tapi tidak mengasihi Dia dengan total. Karena itu menantikan Tuhan dengan kesiapsediaan artinya apa? Tuhan, bentuk hati batin jiwa saya, roh saya agar siap menyambut Engkau, dan untuk menyambut Engkau ubahlah hati saya. Luruskan jalan saya. Kalau Tuhan sudah meluruskan, Tuhan yang akan membuka jalan. Ada halangan dibuka satu demi satu, semuanya dibuka. Kenapa saudara masih ada hambatan dan stuck di situ? Karena saudara belum mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Buktikan. Anda andalkan Tuhan, Tuhan akan meluruskan dan pintu itu satu demi satu akan dibuka. Tapi kalau saudara masih mengandalkan kepada pengertian diri sendiri atau merasa diri lebih saleh, pintu akan ditutup satu demi satu. Saudara, mari kita hayati makna Minggu Advent sebagai panggilan yang sangat menentukan, panggilan yang definitif, panggilan yang menentukan arah keselamatan kita dan peran kita sebagai saksi Kristus. Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita. Amin.